adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Sehat ya? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar bersama tentang gerak lurus. Apa itu gerak? Lalu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Lalu apa itu titik acuan? Adalah suatu titik yang dianggap tidak bergerak. Apa itu jarak dan perpindahan? Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Lalu perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Lalu ini selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Berikut adalah rumus kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan yaitu jarak per selang waktu, dan untuk kecepatan adalah perpindahan per selang waktu. Untuk kecepatan, dia memiliki arah dalam geraknya, sedangkan untuk kelajuan tidak. Untuk kelajuan dan juga kecepatan memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Berikut merupakan rumus percepatan. A sama dengan Vt min V0 per T. Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Kali ini ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Kemudian GLBB ini dibagi lagi menjadi dipercepat dan diperlambat. Ciri-ciri GLB yaitu lintasannya berupa garis lurus, kemudian kecepatannya tetap, lalu tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Kemudian rumus dari gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kemudian ada grafik GLB. Yang pertama ada grafik hubungan V dan T, yaitu grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Dapat dilihat pada grafik berupa garis lurus mendatar yang menandakan kecepatannya tetap.
walaupun waktunya terus bertambah. Lalu yang kedua ada grafik hubungan X, T. X itu adalah jarak dengan waktu. Nah, dapat dilihat berupa garis lurus miring ke atas melalui titik koordinat atau GLBB. Nah, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan. Nah, GLBB ini akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat tapi beraturan, atau gerak benda diperlambat dan yang juga beraturan. Jadi benda yang melakukan GLBB akan memiliki percepatan tetap. Nah, itu tadi bisa merupakan ciri-ciri dari GLBB. Bagaimana adik-adik? Kita lanjut ya ke rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Rumus dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah VT sama dengan V0 plus AT, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan mula-mula atau awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu yang diperlukan selama perubahan kecepatan. Nah, adik-adik, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ini terbagi menjadi dua, yaitu dipercepat dan juga diperlambat. Nah, gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus suatu objek, di mana gerak suatu benda yang kecepatannya dipercepat dalam setiap detik dalam suatu lintasan lurus, atau gerak lurus yang percepatannya makin lama makin besar. Contohnya nih, sebuah bola yang jatuh dari ketinggian atau jatuh bebas setelah dilemparkan ke atas. Nah, bisa dimengerti ya adik-adik. Lalu ada grafik dari GLBB dipercepat. Yang pertama adalah grafik hubungan V dan T, di mana dapat dilihat. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Adalah gerak lurus suatu objek, di mana gerak suatu benda yang kecepatannya V diperlambat dalam setiap detik dalam suatu lintasan lurus, atau gerak lurus yang percepatannya makin lama makin kecil. Nah, contoh dari GLBB diperlambat ini adalah sebuah bola yang dilemparkan ke atas sehingga kecepatannya mengalami pengurangan yang disebut mengalami perlambatan. Kemudian grafik dari GLBB diperlambat. Yang pertama ada grafik hubungan V dengan T. Pada grafik hubungan V dengan T ini dapat dilihat garis menunjukkan menurun ke bawah, yang artinya kecepatan semakin mengecil. Kemudian untuk grafik hubungan XT atau ST ini dapat dilihat garis tetap menunjukkan ke atas.